Selamat datang di podcast Palet Kata, podcastnya seniman muda Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Malika. Dan aku Tempoles. Dan di episode 2 hari ini, kita akan membahas sesuatu yang berbeda daripada episode sebelumnya. Kita akan membahas tema yang lebih up to date dengan perkembangan zaman. Dan tentunya dengan bintang tamu yang gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Ya, benar sekali Malika. Bintang tamu kali ini masih dengan dosen UNY kita sendiri. Tuh. Dosen yang up to date dan kekinian banget lah kalau menurut aku. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Novan Edo Pratama. Tepuk Kasih tangan tepuk dong, tangan tepuk tangan, tepuk tangan. dong. Oke, sebelumnya makasih ya Pak sudah berkenan hadir untuk menjadi bintang tamu di acara podcast Palet Kata episode kedua hari ini. Episode kedua. Jadi kita membahas tentang adanya teknologi AR, Pak. Seperti itu. Saya sendiri masih awam dengan apa itu teknologi AR. Mungkin Pak Novan bisa menjelaskan apa itu teknologi AR untuk teman-teman yang masih awam juga. Seperti itu. Oke, terima kasih ya pada kesempatan kali ini saya diundang di podcast yang cukup familiar untuk anak-anak seni rupa tentunya, podcast apa tadi namanya? Palet Kata. Palet Kata ya. Wah, ini podcast yang luar biasa. Followernya sudah banyak, subscribe-nya juga sudah banyak ya. Berarti ya. Udah ada 1 juta lebih ya. Udah 1 juta lebih. Amin. Oke. Nah, kita menyamakan persepsi terlebih dahulu saja. AR itu kan sebuah kependekan ya. A dan R. Kalau dalam sebuah teknologi itu biasa orang mengenal itu augmented reality. Mesti teman-teman juga sudah pernah mendengar, minimal mendengar, entah itu pernah mencoba atau belum. Saya juga masih meraba-raba bagaimana AR yang bagus atau AR yang bisa disenangi itu seperti apa. Seperti itu. Nah, menarik nih Pak. Jadi kalau pemahamanku AR nih tentang apa ya, teknologi untuk kita berinteraksi, bukan? Seperti itu bukan? Lebih ke gini, kalau kita bicara AR di ranah seni rupa, itu kita bicara soal seni rupa intermedia. Jadi berbagai macam seni itu digabungkan ke dalam sebuah visual yang entah itu bisa 3D ataupun 2D. Sehingga menghasilkan sebuah karya seni yang tidak biasa, yang tadinya mungkin teman-teman di seni rupa itu hanya belajar melukis. Nah, bagaimana sebuah lukisan itu bisa menjadi sebuah lukisan yang imersif, sehingga penikmat seni atau pelihat pameran gitu bisa merasakan sesuatu yang berbeda pada umumnya. Gitu, Mas. Oh, begitu. Menarik ya. Menarik. Apa ya, untuk di zaman sekarang ini kan kayaknya apapun tuh bisa dihubung-hubungkan gitu. Di apa namanya, kalau Jawanya itu gatuk-gatukkan kayak gitu. Mungkin si AR ini bisa dikolaborasikan dengan apa ya, teknologi untuk membantu kita menyampaikan suatu informasi dan mungkin bisa ke dunia seni gitu, digaduk-gadukkan gitu. Oke. Benar ya kata godak-gadukkan gitu ya. Jadi benar kata Mas Rian ini. Jadi AR itu tidak berdiri sendiri, tentunya ada sebuah disiplin ilmu multimedianya, terus ada disiplin ilmu animasinya, terus ada disiplin ilmu membuat ilustrasi atau ilustratornya, terus ada disiplin ilmu bahkan bisa dimasukkan audio. Nah, yang nggak bisa dimasukkan itu di dalam AR itu saat ini itu Mas, aroma, bau. Misalnya kita bikin augmented reality makanan gitu ya. Nah, itu yang belum bisa dikeluarkan itu bau, Mas. Kalau suara sekarang sudah bisa. Kalau yang bau, aroma ini belum. Mungkin teknologi ke depan saya percaya dan itu namanya teknologi ya. Namanya teknologi yang tadinya belum ada AI aja sekarang sudah AI ada, sehingga mungkin ke depan 5 tahun ke depan itu AR itu bisa berkolaborasi dengan aroma, Mas. Mungkin menarik. Misal kita menghadirkan bakso gitu, langsung
Kecium aroma baksonya seperti itu ya Nah. Pak ya. Wah, mudah-mudahan bisa ini. Iya. Kan itu bisa misalnya ke depan kan sekarang augmented reality atau virtual reality itu misalnya ada toko cat nih atau toko Iya. furniture nih. Iya. Itu bisa diproyeksikan ketika ingin memilih warna atau memilih produk yang ingin dibeli. Nah, kalau mungkin ke depan ada sebuah teknologi baru, misalnya ada penjual parfum ingin memproyeksikan, bisa tinggal aja scan dengan QR code atau produknya gitu keluar aromanya, itu kan menarik sekali itu. Menarik. Sih. Nah, Memudahkan kita juga ya berarti. Ya, apapun bisa dipasarkan dan apapun bisa dilakukan sih kalau kayak gitu. ya betul. Oke. Nah, ini nih Pak, kita tuh pengen tahu bagaimana pandangan Pak Novan soal melihat peran AR di industri hiburan dan seni itu sendiri seperti apa? Untuk saat ini industri hiburan seni itu juga membuka seni intermedia itu mengkolaborasikan antara yang tadinya sesuatu yang diam menjadi sesuatu yang bisa bergerak atau dikolaborasikan dengan augmented reality. Itu banyak sekali sekarang. Contohnya banyak sekali kalau kita bicara industri, produk-produk mainan anak itu juga sudah mendevelop orang untuk meng-hire tim produksi augmented reality-nya, sehingga ketika kita bicara soal misalnya makanan yang jajanan ciki atau jajanan yang disukai anak-anak, di dalamnya itu ada sebuah kartu permainan atau kartu yang bisa dikoleksi gitu. Nah, ketika kartu itu dibaca sudah ada barcode-nya, tinggal kita scan gitu, misalnya dengan smartphone orang tuanya gitu, bisa anak-anak bisa berinteraksi lebih senang. Saya juga memiliki sebuah putra, jadi pernah saya tunjukkan ada barcode di sebuah jajanan ciki itu, saya scan dan muncul augmented reality-nya, itu senang banget, jadi imersif yang berbeda. Nah, kemudian juga AR sendiri atau virtual reality itu juga ada yang open source. Jadi ketika kita buka website tertentu, kita proyeksikan sebuah misalnya dinosaurus nih, klik aja dinosaurusnya, klik gitu. Nah, itu nanti di depan smartphone kita akan muncul semacam dinosaurus gitu. Ketika anak saya tunjukkan AR tersebut, wah, oh ternyata dinosaurus tuh seperti ini ya. Padahal hewannya kan sudah punah tuh, sekarang nggak ada kan. Nah, itu bisa menjadi sebuah pembelajaran bahwa dinosaurus itu bentuknya ya ada yang T-Rex, ada yang misalnya Tyrannosaurus dan lain sebagainya gitu. Menarik. Khususnya yang ciki-ciki tadi ya. Kalau di zaman saya tuh masih yang keluar itu mainan-mainan tipis yang gampang patah ya Pak. Ya jadi mudah-mudahan untuk ilmuwan-ilmuwan di sana, ayo kita bikin mainan ciki yang gak gampang patah. Kenapa harus menunggu ilmuwan yang di sana? Wah iya ya, bener ya. Bisa dari kita. Benar sekali. Selaku ini loh, anak muda ya. Kita ya, bener, bisa bener. bikin misal desain kartu yang kayak Pak Novan bilang untuk ditaruh di ciki tadi. Ya nggak mesti ciki sih, maksudnya yang lainnya gitu loh Tem. Ini makin penasaran banget ini aku ini. Mungkin Pak Novan ada contoh karya AR mungkin yang bisa ditujukan kepada pemirsa-pemirsa ini? Kalau untuk yang buatan sendiri ada, yang kolaborasi dengan ilustrator lain pun ada. Nanti saya kirim linknya, teman-teman tinggal bisa menonton. Kebetulan 2023 kalau nggak salah, 2023 saya berkolaborasi dengan Mas Isa Indra Permana, seorang ilustrator terkenal. Beliau meng-hire untuk Prambanan Jazz waktu itu. Mungkin teman-teman kalau tahu. Prambanan Jazz yang event musik itu ya Pak? Event musik ya. Event musik itu jadi 2023 ilustrasinya dari Mas Isa. Kemudian saya di-hire untuk membuat augmented reality-nya. Nanti bisa dilihat lah tayangannya gitu. Teman-teman. Nah terus ketika mengerjakannya itu tentunya AR itu terakhir ya, jadi ilustrasi semua, aset ilustrasi semua jadi terlebih dahulu. Kemudian saya menganimasikan beberapa ilustrasi yang akan digerakkan ketika di scan gitu. Kemudian saya aktifkan dengan Spark AR yang terkoneksi dengan Instagram, jadi pengunjung itu bisa mengaksesnya
melalui Instagram, melalui barcode yang saya pasang di tiap pintu-pintu ketika masuk Prambanan Jazz waktu itu. Jadi sudah ada semacam sense sistemnya ketika pengunjung datang, scan, bisa menggunakan Instagram maupun Facebook yang follow Prambanan Jazz, kemudian bisa bergaya, berinteraksi, nanti ada. Gitu. Itu yang keluar itu informasi atau media interaksi atau apa itu Pak? Yang keluar itu semacam ilustrasi yang digerakkan, Mas. Karena permintaan dari klien waktu itu ilustrasinya digerakkan aja, Mas, tanpa adanya sebuah embel-embel misalnya informasi lain gitu. Soalnya untuk memeriahkan karena temanya itu festival, jadi festivalnya itu biar meriah, jadi antara interaksi pengunjung, interaksi dengan karya seni atau karya ilustrasi yang muncul itu bisa lebih imersif gitu. Menarik sih. Kalau kita lihat jam kita hari ini sudah sampai pada sesi Q&A Pak. Cepet Jadi banget kita ya. dalam Gak kerasa cepet banget ya. Gak kerasa ya ini. Gak kerasa. Jam berapa ini? Jamnya Q&A. Wah ya sudah. Oke, Jadi, langsung aja ya Teh. Ya kita sudah mengajukan pertanyaan. Kok Sudah mengajukan? mempersiapkan pertanyaan. Oh iya. Dari beberapa pertanyaan teman-teman yang udah ditanyakan. Benar Dan sekali. hari ini tuh kita sudah punya 3 pertanyaan Teh. Mungkin langsung aja bisa kita tanyakan. Bentar dulu kita lihat. Pertanyaan pertama dari IG-nya siapa ini ya? Sansabila FTR. Oke, itu dia. Pertanyaannya, dalam industri kreatif ada banyak ide inovatif yang mungkin belum bisa direalisasikan karena keterbatasan teknologi. Nah, menurut Pak Novan sendiri, aspek apa dari AR yang masih perlu dikembangkan untuk mencapai potensi maksimalnya? Seperti itu. Wah. Oke, menarik nih ya. Menarik sekali. Pertanyaan yang cukup susah untuk dijawab. Jadi kebetulan sendiri saya juga sedang proses studi lanjut di Fakultas Teknik UNY. Di sana saya mengembangkan sebuah augmented reality untuk museum. Nah, disertasi yang saya teliti itu bagaimana augmented reality itu bisa menjadi sebuah media tambahan di museum yang dikolaborasikan dengan kecerdasan buatan. Nah, jadi saya bukan memanfaatkan kecerdasan buatan yang ada, tapi saya mencoba membuat kecerdasan buatan itu sehingga lebih akurat. Nah, ini prosesnya masih berjalan ini. Prosesnya masih berjalan dan cukup lama sehingga saya belum bisa menentukan apakah itu berhasil atau tidak karena penelitian ini belum selesai dan masih dalam proses tahap pembuatan aset dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika asetnya udah jadi itu menjadi sebuah AI driven gitu. Jadi AI drivennya itu menjadi sebuah kebaruan untuk dalam sebuah menyajikan augmented reality dalam museum. Wah, gitu sekali. Keren. Nah, ini untuk Pak Novan sendiri kesulitan ya. Mari kita bantu anak-anak muda, kita temukan apa yang perlu kita kembangkan dari AR itu sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari RH Matbro. Pak Novan sebagai seorang yang sudah mendalami dunia AR, apakah ada saran atau tips bagi seniman atau kreator muda yang ingin mulai mengeksplorasi AR untuk karya mereka? AR ini bisa menjadi sebuah lapangan pekerjaan sendiri. Bila teman-teman misalnya sudah jago ilustrasi nih, kayak Mbak Malika udah jago ilustrasi nih. Nah, kemudian ilustrasinya ini kan pengen mendapat nilai lebih nih. Nah, nilai jual lebih, harganya pengen dinaikkan nih. Misalnya bedanya ilustrasinya Mbak Malika dengan ilustrasinya Mas Rian tuh apa sih? Oh, ternyata punyanya Mbak Malika itu bisa gerak loh, bisa ada augmented realitanya. Nah, itu bisa menjadi sebuah value lebih sehingga Mbak Malika bisa meng-up atau memiliki rasa percaya diri terhadap ilustrasinya gitu. Jadi tapi tentunya kalau teman-teman misalnya kurang jago dalam ilustrasi tapi pengen berkecimpung dalam AR, ya tentunya teman-teman bisa berkolaborasi. Nah, teman-teman bisa kolaborasi, pinjem atau meng-hire ilustrasinya siapa gitu.
dengan izin, ini tak buat augmented reality-nya boleh nggak? Saya lagi belajar nih, siapa tahu kita bisa booming bareng nih. Kalau booming bareng ya syukur-syukur kita bisa proyekkan terus gitu. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian kalau mau belajar augmented reality talk itu juga bisa. Jadi tapi teman-teman tetap harus belajar dari dasar, dari seni rupa dasar, mulai dari nirmana, terus mulai dari menggambar ilustrasi, itu juga harus dipelajari karena itu sebagai basic. Nah, kemudian setelah basicnya dapat, animasi teman-teman juga bisa jago, multimedia jago, kemudian bisa bergerak ke augmented reality. Dan saya terus terang belajarnya itu tidak di kampus. Jadi waktu S2 pun nggak ada kita belajar AR, kita bikin multimedia itu nggak ada. Kita belajar sendiri, kita melalui workshop gitu, kita melalui seminar, belajar bareng-bareng gitu, terus menemukan sebuah ilmu, oh ternyata bisa loh bikin gini gitu. Jadi jangan terkungkung di kampus aja, teman-teman bisa belajar di luar sana banyak melalui konten-konten dari YouTube, konten-konten dari TikTok sekarang kan juga banyak ya, banyak gitu. Nah, itu tadi dia teman-teman, dari banyaknya tips yang dikasih Pak Novan, satu yang aku garis bawahi, jangan lupa belajar basicnya. Ya, karena basic itu penting. Nah, itu dia, jangan ujuk-ujuk langsung AR. Nah, harus belajar basic dulu. Betul sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak dari teman-teman. Dari Mas Rasendria. Oke. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Pak Novan mengenai etika penggunaan AR dalam seni? Apakah ada batasan tertentu yang perlu dijaga agar teknologi ini tidak merusak keaslian atau pesan asli karya seni? Seperti itu Pak. Semua berawal dari niatnya dulu ya. Ketika seniman ingin berkarya, oke, sudah kita bikin karya dengan media kanvas saja, tanpa adanya sebuah embel-embel media tambahan agar kuat nih. Jadi berjalan dengan satu media saja, kanvas dan cat misalnya gitu. Ya no problem. Tapi ketika seniman itu ingin mengembangkan keilmuannya atau berkolaborasi dengan orang lain, pengen meng-up dirinya sehingga karya seni itu bisa tadi di awal seni intermedia ya. Jadi saling terkoneksi ke berbagai macam media atau interdisiplin gitu, ya no problem kan. Dan itu ketika membuat augmented reality, karya seni itu tidak dijadikan sebuah kerusakan, tidak. Kita hanya men-scan, memfoto, terus kemudian pesan yang disampaikan pun tidak akan kita rubah. Misalnya ada sebuah pohon gitu, tidak akan pohon yang bergerak gitu, ya bisa saja digerakkan gitu. Terus misalnya ada sebuah daun yang terbang gitu. Nah, tadinya yang daun terbang di sebuah karya lukis itu still tidak bergerak. Nah, ketika mungkin dimasuk ke ranah augmented reality itu daunnya bisa bergerak. Tapi kan secara makna itu kan sama ya. Pesan yang disampaikan. Oh, pelukis atau seniman ingin menyampaikan sebuah daun yang berguguran. Nah, bagaimana daun yang berguguran itu bisa tervisual atau terimersif ke dalam sebuah karya augmented reality yang diaplikasikan atau dicoba kepada target audiensnya. Seperti itu teman-teman. Nah, semoga itu tadi jawabannya bisa menjawab dari pertanyaannya Mas Rasen. Udah habis ya ini. Kayaknya udah habis ya. Pak. Tapi cepat banget ya, belum puas ya saya. Iya, mungkin Pak Novan barangkali ada tips atau apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar-pendengar kita ini. Tips ya, tips and trick ya. Tips and trick, betul sekali. Tips and trick ya tetap berbaik hati kepada semua orang, tetap rendah hati, tetap belajar terus walaupun teman-teman sudah jago, teman-teman sudah mahir dalam bidang apapun. Yang namanya kita belajar, keterkaitan antara interdisiplin ilmu itu juga penting. Yang namanya ilmu itu kan luas nih, nggak ditemukan di kampus aja, bisa di mana saja teman-teman. Menurut pengalaman saya di kampus itu belajar dasar. Nah, untuk berenang lebih dalam teman-teman silahkan menyusuri entah itu
UMKM ataupun UKM lainnya ataupun semacam komunitas ataupun berpameran di luar, silahkan monggo. Nah itu menjadi sebuah tantangan tersendiri buat teman-teman. Nanti akan ketemu sendiri nih, oh nih minat bakat saya itu di augmented reality nih. Wah. Oh minat bakat saya itu di seni kontemporer nih. Nah itu walaupun teman-teman di basicnya adalah pendidikan seni rupa, tapi teman-teman nggak ada salahnya bisa mempelajari semua disiplin ilmu lain. Benar. Kok bisik-bisik kenapa? Anu ini Pak. Bisik. Wah ini Pak yang kurang. Apa mungkin bisa di-spill nggak? Apa aplikasi mungkin atau web buat AR tadi itu. Tadi kan belum sempat. Oh ya, teman-teman bisa follow Instagram saya @novanido, terus masuk ke filter, itu banyak sekali filter-filter AR yang saya gunakan. Bukan gunakan tapi saya buat. Nah, untuk membuatnya itu saya menggunakan Spark AR. Nah, kebetulan saya juga akan melakukan workshop nih, workshop Spark AR. Nanti kalau teman-teman tertarik bisa bergabung di workshop saya dan tentunya bisa menambah wawasan lah. Gitu. Kalau untuk yang gratis tapi itu terkoneksi website juga banyak, teman-teman bisa browsing sendiri. Website untuk augmented reality nanti akan keluar banyak. Tapi itu kelemahannya ketika harus terkoneksi dengan internet. Nah, ini teman-teman info menarik. Pak Novan mau mengadakan workshop. Jangan lupa datang. Nah. Terima kasih Pak Novan karena kita sudah diburu. Diburu oleh waktu ini Pak Novan. Terima kasih Pak Terima Novan kasih sudah berkenan hadir dan menjadi narasumber hari ini, dan terima kasih juga untuk ilmu-ilmunya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman, pengetahuan, pandangan teman-teman soal teknologi AR itu sendiri. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Terus bergaya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.